Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagian autentikasi. Di sini kita akan sedikit kustomisasi bagian registrasi ya. Jadi kan pada video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan login dan registrasi. Namun kan karena aplikasi kita ini basisnya juga bahasa Indonesia, jadi kita akan mengotak-atiknya sedikit ya. Baik, langsung aja kita masuk ke bagian third party ini, lalu mid out. Nah, kita buka SRC. Nah, sekarang sebelum ini kita jalani terminalnya dulu ya. Jadi kita jalankan aplikasinya. Nih. Terus kita buka ya. Jangan lupa juga jalankan examnya supaya bisa terhubung dengan database. Oke. Ini kita close saja. Baik. Sekarang kita lihat kalau kita menuju ke bagian register. Ini ya. Nah, dia munculnya seperti ini. Nah, kita ingin tampilan template kita di full template kita ya. Misalkan dia aset, terus di bagian register kita buka di default browser ya. Nah, kita inginnya seperti ini. Nanti ada beberapa hal juga yang harus kita hapus di sini ya. Nah, jadi kita bisa melakukan hal seperti ini. Ini kita copy aja isinya. Nah, lalu kita menuju ke bagian view di third party ini, views. Lalu di bagian sini kita buat file baru, namanya registrasi ya, registrasi.php. Oke. Nah, setelah ini kita paste di sini, kita save. Nah, ini kan arahnya belum betul ya, page untuk bagian footer dan juga header. Nah, ini kita bisa ke view-nya aplikasi kita, ke templates, lalu buka view footer dan view header. Nah, view footer dulu kita copy aja. Oke. Lalu kita paste di sini. Oke. Oh, bagian headernya. Nah, di sini kita ganti judulnya menjadi halaman registrasi. Nah, kalau udah sampai sini, ini kalau kita akses ke view-nya belum bisa kan? Nah, kalau kita harus masuk dulu ke controller-nya. Ini controller, out controller. Kita cari yang register ini ya, register. Nah, semisal kita ganti langsung seperti ini, dia menuju ke registrasi, ini error nih. Coba kita lihat. Nah, karena dia nggak ditemuin registrasi, bukan view ini. Apa juga ini di bagian config-nya. Ini kan ada disconfig nih. Kalau kita lihat. Jadi config itu, coba kita tes ya. Nah, ini dia protected config. Nah, ini dia dikirim dari out, config out ya. Jadi kita bisa coba ini ke register lagi, sini kita ke out. Nah, ini yang perlu kita ganti ya. Ini bisa kita komentari aja dulu. Ini kita copy lalu kita komentari, kita paste di bawahnya. Nah, ini kita ganti, kalau dia isi registrasi maka dia arahkan ke views registrasi gitu ya. Oke. Coba kita lihat. Nah, ini udah muncul lah views kita. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita hanya perlu kustomisasi sedikit ya. Ini bisa kita close sidebar dulu. Jadi di bagian ini kita nggak mau ada gambar ya. Ini kita hapus saja. Lalu di sini kita bisa buat biar dia ke tengah. Call dulu kita kasih, misalkan kita maunya sebesar 7, terus kita buat mx auto ya, untuk horizontalnya. Jadi di sini kita hilangkan 7-nya biar dia full. Kemudian di sini kita buat daftar ini aja ya, daftar akun ya. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, udah ada seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini agak berbeda kan. Jadi dia pengennya email duluan, terus ada username, password, dan konfirmasi password. Nah, ini bisa kita kopikan aja. Coba kita lihat bagian apa aja yang perlu kita ganti ya. Kita ada view ini ya untuk pesan errornya. Jadi ini kita tambahkan. Ini bisa kita hapus saja nih.
Ini bisa kita hapus dulu tuh formnya. Oke, kalau udah sampai sini baru kita copy yang form ini dulu dari sini, lalu kita copy sampai akhir form ya. Oke, kita paste, kita save, kita lihat dulu hasilnya seperti apa ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ada email, username, password, repeat password ini ya. Jadi kita mau ubah dia lebih mirip ke template tadi. Terus ini juga bahasa Indonesia ya. Kalau misal mau ubah bahasanya, ini bisa kita lihat ya di language di bagian out ya. We never share katanya. Ini kalau dibilang apa nih? Pokoknya ini panggilannya atau labelnya lah. Ini labelnya. Jadi kalau kita menuju ke bagian language, bagian ini ada out ini kan. Terus kalau kita cari apa tadi, we never share, bisa cari seperti ini ya, we never. Nah ini dia. Nah dia label we never share ini dia isinya apa, we will never share your email with anyone else. Nah teman-teman kalau mau ganti bahasa Indonesia ini bisa, misalkan kami tidak akan pernah membagikan email Anda. Namun pada kasus ini saya tidak melakukan itu. Kenapa? Maaf nih. Kenapa? Karena saya malah akan mematikan fitur ini ya. Jadi saya akan matikan ini seperti ini. Oke. Nah ini teman-teman kalau mau ubah label ini dan sebagainya, sebenarnya mereka ini manggilnya dari out semua. Nah ini outnya bisa diganti sesuai kebutuhan ya. Nah saya di sini tidak menggunakan label biar sesuai sama template-nya. Nah di setiap di kelas si form saya buat kelasnya user. Terus di setiap input yang ada kelas form control saya tambahkan form control untuk user ini ya. Oke, kita copy, lalu saya paste di sini, kemudian save. Coba saya lihat. Nah, udah email, username, password, repeat password. Nah ini saya nggak mau terlalu jauh ya. Jadi sini BR-nya kita hapus. Nah ini ditambah juga btn, btn block, btn user. Terus yang tadi repeat password mana? Ini ya, repeat passwordnya repeat password. Nah saya mau ganti yang repeat password ini menjadi konfirmasi password di sini. Konfirmasi password. Oke. Ini kita save lagi, kita lihat. Nah konfirmasi password ini udah nggak terlalu jauh. Nah sekarang kalau forgot password kan kita nggak buat dulu. Nah already have account ini kita bisa buat ke bagian login nanti. Kita bisa buat ini seperti ini. Sudah pernah mendaftar ini ya, maka silahkan login ya. Jadi ini kita bisa bawa dia ke bagian login. Oke, coba kita tes lihat lagi. Pernah daftar, login. Nah need an account, register. Oke, email, username, password, konfirmasi password. Nah sekarang kita tes cek ya. Kita tes cek validasinya apa saja. Kita mulai dari email. Misalkan email kita buat salah ya, atau kita kosongkan dulu semua. Register. Nah ini udah kosong. Nah ini pas confirm tidak boleh kosong. Password tidak boleh kosong ya. Coba kita cek yang tadi pas confirmnya, language out, lalu kita lihat pas score confirm. Oke ya, nggak di sini dia divalidasi. Coba divalidasi, kita menuju kemana nih kalau validasi? Jadi coba kita tes cari secara global seperti ini ya. Jadi kita cari pas underscore confirm. Ini biasa di rule ya. Nah ini dia out controller ya. Ini rule-nya. Oke, coba kita tes ganti. Oke, kita buka, terus kita tutup ini ya. Nah ini dia. Lalu kita ganti seperti ini. Kalau kita mau ganti label yang isinya itu adalah konfirmasi password. Oke,
Lalu baru kita buat rulesnya. Rules untuknya required matches dengan field password gitu ya. Coba kita tes lagi. Kita tes register. Oh, udah betul nih, konfirmasi password tidak boleh kosong ya. Oke, kalau udah seperti ini, kita tes sekarang untuk emailnya. Kita tes untuk emailnya, kita tidak buat dia tidak valid. Enter. Nah, jadi email harus valid. Kita pergi ke bagian apa nih? Kita menuju ke bagian system language ya, seperti kemarin, system validation. Terus kita ganti yang valid. Valid email, valid underscore email lah. Ini apa nih role-nya? Valid email. Oke, betul ini. Nah, di sini kita save. Sekarang coba kita refresh. Kita isikan kembali seperti tadi, edge ini ya. Lalu kita register. Nah, email harus diisi dengan email yang valid. Oke, sekarang kalau username udah ada, contoh apa kemarin username kita, admin ya. Saya juga lupa nih. Apa nih, kita salah dulu. Nah, password, semisal passwordnya tidak sama, misalkan bintang pagar tes 123. Nah, di sini saya buat bintang pagar tes 456. Sekarang kita register. Kita lihat pesannya seperti apa. Email harus diisi dengan email yang valid. Dikonfirmasi password field does not match password field. Jadi dia nggak sama katanya. Sekarang kita bisa ganti di bagian match. Nah, tadi konfirmasi password kayak mana kita buat harus sesuai ya. Harus konfirmasi password tidak sesuai gitu ya. Ini aja kita buat. Oke, sekarang kita tes lagi. Terus bintang pagar tes 456. Kita registrasi. Saya yakin ini belum bisa ya. Oke, password tidak sesuai. Oke, karena ini gagal, jadi sekarang bagaimana kalau dia berhasil ya. Jadi kalau dia, kita lihat bagian register, ke out controller, ke out sini, controller ya, bagian register. Nah, jadi kalau dia berhasil untuk login, untuk registrasi, maka tapi kalau dia nggak ada aktivasi, maka dia dikembalikan ke controller login dan juga dikasih pesan out register success. Nah, sekarang kita perlu mencari di mana bagian pesan ini. Coba kita cari aja ya, register success ya. Kita cari, lalu kita cari di sini, kita paste. Ini dia out. Nah, di sini ya. Oke, di sini juga semua hal yang menyangkut dengan meet out yang package-nya itu bahasa-bahasa language-nya, misalkan berhasil pas gagal atau apa. Di sini ya, kalau kita mau ganti sebenarnya semuanya. Nah, jadi karena ini misalkan berhasil, kita mau ubah dia ya. Jadi kita ubah jadi bahasa Indonesia gitu. Ini bisa kita komentari ya. Tapi sini lagi. Lalu kita buat di sini, silahkan login dengan akun Anda ini ya. Oke. Terus kalau gagal kita perlu buat nggak register failed atau gimana, bad attempt. Oke, bad attempt ini kan gagal lah dia untuk mencoba login, atau password Anda ini gini aja. Oke, sekarang kita cek lagi, kita buat email yang betul ya. Misalkan kita buat siswa aja, siswa1@gmail.com, username-nya siswa1, passwordnya kita buat bintang hashtag S nya besar terus siswa123.
bintang pagar siswa 123 register. Oh, connect content rehash personal information. Nah, ini juga apa nih, rehash ini kan katanya nggak bisa mengulangi ya password yang sudah ada di username-nya. Jadi kita tadi mengulangi ini, dia dideteksi ya, kayak dictionary mungkin atau sebagainya. Konfirmasi password tidak sesuai juga. Coba kita lihat rehash ini ada nggak di sini. Apa nih rehash ya? Nah, jadi error password personal ini bisa kita buat nih, masih pribadi seperti inilah kurang lebih ya. Jadi kita bisa ganti di sini bintang pagar terus student apa student 1 terus bintang pagar student 1 register. Nah, kita lihat kenapa ini tidak sesuai katanya selalu. Jadi coba kita paste saja ya, test paste ini kita close saja, bintang pagar student 1, kita copy, kita paste, lalu kita paste ini register. Nah, berhasil ya. Jadi dikembalikan ke bagian login, lalu dimunculkan pesan selamat datang, silahkan login dengan akun Anda. Nah, sekarang kalau kita tes login siswa 1 dengan password tadi, login, tidak bisa login, periksa username atau password Anda. Tes login lagi, pas 1 bintang pagar student 1. Oh, udah betul, saya salah ketik tadi. Baik teman-teman, kita sampai sini aja bagian registrasi. Di video selanjutnya kita akan custom bagian login dan juga melakukan pengecekan. Kalau udah login dia nggak bisa kembali lagi, kalau belum login dia nggak bisa akses controller ini. Baik, terima kasih. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Apabila ada masukan silahkan sharing biar kita perbaiki sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.